pagi semuanya, saya Hilman Lukmanul Hakim ya, peserta UKIN ya, uji kinerja di Universitas Negeri Malang untuk tahun 2022 ya, angkatan kategori 3 ya, kemenang. Oke, insya Allah hari ini kegiatannya yaitu kembali ke kelas pembelajaran pencemaran lingkungan. Terima kasih. Let's go, kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Wah, keren ya. Hari ini sepertinya kalian semangat ya, karena besok mau ke jungle katanya. Ya. Setelah ujian semester besok mau ke jungle. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita pembelajaran dulu seperti yang sudah kemarin ya, terakhir. Nah, karena jadwalnya hari ini harus pembelajaran, hari ini kita insya Allah pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Oke. Siap, doa dimulai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sebelum mulai seperti biasa kita absen dulu untuk laki-laki. Siapa yang tidak hadir? Pak Oji. Terus? Pak Oji. Evan. Coba lagi. Udah ya. Udah. Perempuannya? Nurul. Nurul. Terus? Udah. Oke, untuk Pak Oji Evan kemana? Nggak ada yang tahu. Enggak ada kabar. Nurul? Sakit. Sakit. Tapi nggak ada Terus? izin. Tapi nggak ada izin. Sakit tapi nggak ada izin. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Amin. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Pencemaran lingkungan. Oke. Untuk biar semangat, kalian punya ya ya? 1, 2, 3. Semangat ya. Tadi udah sarapan? Belum? Nggak sempat. Harus disempatkan ya, supaya energinya semangat. Oke, kita supaya waktunya nanti tepat waktu, kita mulai saja. Sebelum ini kita belajar apa kemarin? Ada yang ingat? Kumpul? Suhu ya. Oke. Sekarang kita rencananya belajar tentang pencemaran lingkungan. Siap ya? Siap. Oke, siap. Mari kita lihat dulu ya sesuatu yang ada di layar. Oke. Apa itu sesuatu? Oke, silakan kalian dibaca dulu tujuan pembelajarannya apa ini?
tulis supaya kalian ingat. Oke, sekali lagi coba tolong baca. Tujuan pembelajaran hari ini. Oke ya, jadi tujuannya kalian mengerti apa itu pencemaran lingkungan. Oke ya, silakan ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 7 SMP, yaitu pencemaran lingkungan. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya, dan like video-videonya, lalu share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kalian tentu sering mendengar istilah pencemaran air. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Perubahan yang terjadi mencakup beberapa hal. Bisa terjadi berupa perubahan bau, perubahan warna, ataupun perubahan rasa air tersebut. Lalu bagaimana pencemaran tersebut bisa terjadi? Ada beberapa sumber pencemaran air, diantaranya adalah berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian bisa saja berupa pestisida, yaitu zat kimia yang berfungsi untuk membunuh hama, atau bisa juga bahan kimia berupa pupuk-pupuk kimia. Sumber pencemaran air lainnya bisa berasal dari limbah industri yang berasal dari pabrik, atau limbah rumah tangga berupa sampah rumah tangga, deterjen, dan bahan-bahan kimia lainnya yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga. For most people in Latin America, the experience to buy a home is so difficult. Pencemaran air sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencemaran mikroorganisme di dalam air, misalnya adanya bakteri, virus, kuman penyakit, dan mikroorganisme lainnya di dalam air. Mikroorganisme pencemar tersebut biasanya dibawa oleh sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, dan kotoran ternak atau kotoran manusia. Jenis pencemaran air yang berikutnya adalah pencemaran kimia, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia untuk tanaman, misalnya pestisida dan pupuk kimia. Bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air, baik air di dalam tanah maupun air yang terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan. Selain pencemaran oleh bahan kimia anorganik, pencemaran air juga bisa disebabkan oleh bahan kimia organik, misalnya deterjen, minyak, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga mengandung polutan yang bisa mencemari air dan berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup. Selain itu, pencemaran air juga bisa disebabkan oleh logam berat, misalnya timbal, garam-garam kimia, dan asam kimia. Biasanya pencemaran oleh logam berat ini menyebabkan warna dan rasa air berubah dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh. Pencemaran air menyebabkan beberapa akibat, seperti diantaranya merusak ekosistem di dalam air karena menyebabkan kematian beberapa hewan, dapat menyebabkan penyakit, air menjadi tidak layak dikonsumsi, dapat menimbulkan pendangkalan di sungai, serta dapat menyebabkan populasi alga meningkat atau biasa disebut blooming alga atau ledakan populasi alga. Tadi sudah lihat udah ya? Oke. Ngantuk nggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, Pak Iman mau bertanya dulu. Ini waktu Pak Iman kecil kan ini ada selokan ya.
sekolah ini sekarang juga masih ada. Cuma kalau dulu kan banyak orang mancing. Nah, kalau sekarang tuh jarang sekali kita melihat orang mancing ya di sungai ya. Kira-kira kenapa? Coba. Karena itu apa Cium tangan dulu. Oke, silakan. ada ibu rumah tangga cuci piring, nyuci baju, pakai sabun yang airnya disalurkan ke itu ke sungai. Ke sungai. Oke. Jadi banyak kegiatan ibu-ibu yang mencuci semuanya baju, cuci piring, ya dibuang ke selokan atau ke sungai. Betul ya? Jadi pengaruh kegiatan manusia yang segala sesuatunya seringkali dibuang ke sungai. Akhirnya apa? Ikannya mabuk. Iya, makhluk hidup yang ada di sungai akhirnya banyak yang mati. Oke, sekarang kalian sudah bawa buat praktikum? Sudah ya? Coba lihat. Bawa apa ini? Ikan nila, Bapak. Ikan nila. 1, 2, 3. Oke, itu bawa apa lagi? Ke belakang. Bawa. Oke, ya. Terus bawa. Oke, semua kelompok bawa ya. Oke, sekarang silakan duduknya berkelompok. Hati-hati, hati-hati. Tumpah. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lewat jeda ya. Sudah siap? Siap. Sudah, duduknya sudah per kelompok. Oke, kelompok 1 mana? 1. Oh, kelompok 1 lucu, kelompok 1. Kita kelompok 3 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Mana 4? Kanan ay. 5, 6. Oke ya. Pak Irman bagikan ini ya untuk per kelompok. Namanya LKPD ya, dan bahan ajarnya. Oke, untuk bahan bacaan ya. Silakan tiap-tiap kelompok menerima. Diberi nama kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan seterusnya ya, sampai dengan kelompok 6. Ya, sebutkan nama kelompok dan anggotanya siapa aja. Yuk. Itu kan ada nama itu nama kalian semua. Kemudian kelas. Ya. Nama kelompok sebutin satu-satu namanya. Misalnya kelompok 1, iya gitu. Nah, disebutin di sampingnya nama-namanya. Iya. Dan tulis. Dan coba sekarang dibaca bareng-bareng itu. 1, 2, 3. Nah ya, mari baca, oke? Kalian membuat satu pertanyaan ke kelompok lain dan kelompok yang lainnya itu harus siap menjawab.
Oke, pertanyaan tentang apa? Tentang pencemaran. Oke, tentang pencemaran lingkungan. Ya. Oke. Silakan diberi waktu 2 menit. Oke, kelompok 1 silakan berdiri dan sebutkan namanya. Kemudian ditunjukkan ke kelompok berapa pertanyaannya. Siap. Terima kasih. Pakai salam dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Laksana dari kelompok 1. Saya mau bertanya ke kelompok 5. Oke. Siap-siap kelompok 5. Apa yang dimaksud air sungai yang tercemar? Apa yang dimaksud? Air sungai yang tercemar. Air sungai yang tercemar. Oke. Kelompok 1 buat kelompok 5. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan dulu. Mau nanya ke kelompok 1. Ya. Sebutkan 5 polutan yang mencemari lingkungan. Oke, sebutkan 5 polutan yang mencemari lingkungan. Terima kasih. Kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1, 5 polutan. Oke. Penyebab pencemaran air dan pengertiannya. Oke, sekarang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Febianti, saya dari kelompok 5. Ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa pencemaran lingkungan terdampak tidak baik bagi ekosistem? Tidak baik untuk Ekosistem. ekosistem. Kelompok 5 untuk kelompok 4. Wah. Iya, tidak baik. Oh, ini kelompok 3, sorry. Untuk Oke, terakhir. Kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 6. Yang kelompok berapa itu? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, siap. Contoh pencemaran lingkungan. Apa? Contoh pencemaran lingkungan. Oh, sebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan. Oke. Sekarang giliran menjawab. Silakan kelompok 1. Ya, jawab pertanyaan kelompok 2. Sebutkan 5 polutan katanya ya. Oke, ayo gantian. Ya, gantian benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nidya Putri dari kelompok 1. Saya akan menjawab Dengarkan dulu, halo. kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 ya.
Oke, apa tadi? Polusi udara, Udara, air, tanah, cahaya, suara. Oke. Terima kasih ya. Gimana ini pertanyaan kelompok 1? Sekarang giliran kelompok 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 6. Kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok 2 pertanyaan kelompok 6, sebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan. pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Oke, terima kasih. Sekarang giliran kelompok 3. Pertanyaan kelompok 5, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia namun hewan dan tumbuhan juga. Sekian dari saya. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 menjawab pertanyaan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa saja pencemaran lingkungan? Apa saja pencemaran lingkungan? 1. Pencemaran udara. Verifikasi bahan pencemaran udara penyebab terjadinya pencemaran udara. 2. Pencemaran suara. Kebisingan penyebab terjadinya pencemaran suara. 3. Pencemaran tanah. Komponen bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran tanah. 4. Pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air. 5. Pencemaran radiasi. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 5 ya. Pertanyaan dari kelompok 1, silakan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sungai yang tercemar? Pencemaran sungai ialah kondisi masuknya berbagai zat atau benda tak terurai yang mengakibatkan air terkontaminasi dan kehilangan fungsi. Selain dapat menjadi berbagai sumber penyakit, pencemaran air turut mengakibatkan banjir. Oke, terima kasih. Ya, tadi jawaban mengapa air sungai tercemar ya. Sekarang kelompok 5 menjawab pertanyaan kelompok 3. Kenapa pencemaran? Iya, sekarang pilihan kelompok 5 kan? Kelompok 6. Sekarang terakhir. Silakan jawab pertanyaan kelompok 4. Dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dan aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lengkap sudah ya. Jadi setiap kelompok bertanya dan kelompok lain menjawab. Oke, kita selanjutnya kita buktikan tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ya, bahwa pencemaran itu disebabkan oleh salah satunya oleh kegiatan manusia, yaitu yang membuang sampah sembarangan ya, membuang segala sesuatu, cucian apa aja ke sungai dengan ya sembarangan. Oke, kita buktikan hari ini. Kalian siap ya? Siap. Siap. Oke, lihat ikannya. Wah, bagus banget ini. Ikan apa ini? Kan hiu. Iya, oke. Silakan. Halo.
Pak Iman bagiin itu. Ya, silakan dibaca. Yang pertama kalian beri dulu label. Nah, labelnya dinamain dulu. Labelnya dinamain dulu. Tulis di situ air murni. Label pertama. Air murni tulis dong. Yang A. Dan langsung. Ya. Ayo cepat. Yang kedua. Label kedua B. Sudah? Yang B. Air yang diberi 5 mili pembersih lantai. Silakan ditempel. Ditempel di pembersih lantai. Ya. Iya, yang B. Tadi kan A. Siapkan handphonenya masing-masing itu. Ya, kurikulum atau itu lihat insangnya buka tutup. Dihitung selama 1 menit. 3 kali ya. Oke, udah dibeli belum soklinya? Beli dulu ini kira-kira 1 sendok, ini 2 sendok. 2 sendok ini Pak ya. Ya. Tadi yang B 1 sendok, yang C 2 sendok. Udah. Menit. Pencet kan nanti. Apa sekarang? Bikin balok lagi. Nah, ini untuk mengukur pH-nya ya. Nah, larutan yang ditoples. Oke. Nah, ini untuk mengukur pH-nya ya. Nanti 1 kelompok 3. Ini ada pH-nya. Oh, yang ini dulu yang murni. Ya. Ke air murni. Ke yang A dulu. Udah angkat, ini bandingin ke sini. Dia ke angka berapa? Warna ini dengan warna ini. Ke angka 7, ke angka 8, ke apa ke angka 6. Yang ini ya? 7 ya, dekat angka 7 ya. Warna ini Ya, ke yang 7. Oke, sekarang ini yang tadi yang mana? Yang ini, yang A, yang B sekarang. Yang B mana? Tulis 7. Yang mana di PH apa di rata-rata? Sekarang yang B mana yang B? Ini. Angkat. Udah angkat. lama loh. Tadi yang ini ya. Enggak ini B. Tadi A. Ini pakai soklin kan? Ada. Wah, pemirsa. Ikannya mati. Iya, karena terlalu banyak ini ya. Udah, ini ke angka 8. Terus ini terakhir. Ini C. C. Bandingin. Rata-rata mana? 10. Iya. 10 kan? Ya, 10. Giliran presentasi ke depan. Kelompok 1 apa kelompok 6 dulu? Oke, mulai dari sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang praktikum hari ini. Pada toples pertama, ikan pada toples kedua, ikan cakalang sebanyak 50 kali. Pada toples ketiga,
Alasannya? Jadi air tercemar. Ya, konversi lantai jadi ikan mati. Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berikutnya. Baik, tepuk tangan dulu. Kita udah suaranya ke warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Nisa dari kelompok 3 Ya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengamatan terhadap Ya. Oke. Ayo dengarkan dulu. ikan satu yang berada di air jernih pernapasannya yang pernapasan pertama 79, yang kedua 68, yang ketiga 83. Kelas B yang berisikan 5 cm menit pertama 57 mati. Ya. Yang ketiga yang C 20 yang A 7, yang D 7, yang 8 yang C 8. Keadaan luka yang A masih hidup, kelas B masih mati, kelas C mati. Oke. Terus kesimpulannya? Ketika menuangkan beberapa tetes sok di lantai, wadah berisikan ikan akan mabuk dan mati. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 2 bosan ya? Untuk bang, siapkan pulpennya ya. Untuk bahan evaluasi hari ini, silakan di masing-masing peserta didik untuk mengisi evaluasi. Yuk. Jangan lupa beri nama. Iya, nama sendiri. Jangan lupa beri nama. Waktunya tidak lama. Ya, ini untuk bahan evaluasi hari ini, ya, yaitu instrumen penilaian.
Ya, diberi tambahan waktu 1 menit. Silakan dikumpulkan lewat ketua kelompoknya. Ya. Jangan lupa namanya. Iya. Jangan lupa namanya. Nama dan kelas. Setelah tadi kalian mengisi soal ya, udah kan? Tadi dikumpulin. Kemudian LKPD dan bacaannya silakan dikumpulin juga. Kita akhiri pertemuan hari ini ya, bahwa dengan membuat kesimpulan tadi apa kesimpulannya? Belum. Kesimpulannya hari ini bahwa penyebab pencemaran adalah P1 apa? Iya, kegiatan manusia dengan tadi banyak cucian air sabun. Dibuktikan dengan tadi apa praktikum? Ternyata ikannya, ya ternyata ikannya mati ya. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Kalian senang? Senang. Ingin belajar biasa apa praktikum seperti ini? Ya. Oke, untuk pertemuan nanti setelah libur ya, kalian boleh menggali informasi tadi lewat handphone rumah ya, mengenai pencemaran air yang barusan dan yang belum, nanti pencemaran tanah dan pencemaran udara. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini. Oh, sebelum ditutup supaya semangat kita yaya kembali. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, silakan ditutup ketua kelasnya, pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadinya bersih harus bersih kembali ya. Silakan tempat kerjanya dikumpulkan. Kemudian sampai semuanya dibersihkan kembali. Meja dan bangkunya disiapkan seperti